Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu agar makhluk yang tercipta dari tanah ini menghambakan diri kepada penciptanya. Penghambaan diri ini di dalam istilah Al-Quran disebut dengan ibadah. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menghambakan diri kepadaku. Tujuan ibadah pun jelas, yaitu agar supaya manusia memperoleh ketakwaan. Bukan menguntungkan Allah, bukan untuk menghibur Allah, tetapi ibadah yang Allah perintahkan kepada mereka agar supaya mereka memperoleh kebaikan dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kamu semua kepada Tuhan kamu, menghambalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita menunaikan ibadah haji adalah agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ujung ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekal-bekalah kamu semua, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Artinya ibadah haji yang kita lakukan bertujuan agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Pun ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, sudah kita hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbagai macam penafsiran manusia tentang makna takwa. Ada di antara mereka yang mengartikan bahwa yang namanya takwa itu adalah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tidak salah. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ternyata ketika orang melakukan perintah Allah atau meninggalkan larangannya, belum otomatis menjadi orang yang bertakwa. Baru la'allakum tattaqun, mudah-mudahan selesai kamu sholat, kamu menjadi orang yang bertakwa, tuntas kamu menunaikan ibadah haji,
kamu menjadi orang yang bertakwa. Tamat kamu melaksanakan puasa Ramadan, kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti takwa itu bukan melaksanakan sholatnya, bukan mengerjakan hajinya, bukan menunaikan puasanya, tetapi takwa adalah menghasilkan buah dari sholatnya, buah dari hajinya, buah dari puasanya. Apa buah mereka? Para ulama mengatakan bahwa rukun agama itu 3. Yang pertama rukun keimanan, yang kedua rukun keislaman, dan yang ketiga rukun ihsan. Rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Ketiganya inilah yang disampaikan pada umat manusia. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini rukun iman. Ini bicara tentang keimanan. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal qablikum, itu artinya sedang mengatakan Islamnya, dan la'allakum tattaqun adalah ihsannya. Berarti tujuan akhir dari semua ibadah kita itu adalah al-ihsan. Apa itu ihsan? Akhlakul karimah. Takwa itu akhlakul karimah. Bukan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Buah dari mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu adalah al-ihsan. Ihsan itu adalah akhlakul karimah. Kalau begitu berarti manusia yang sempurna mengamalkan keislamannya ditandai dengan akhlakul karimah. Pantasan Rasulullah pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di tengah kamu mengajarkan akidah, mengajarkan ibadah, tujuannya agar supaya aku bisa menyempurnakan kamu menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul adalah manusia yang paling berhasil meraih ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Muhammad, kau hidup di atas budi pekerti yang agung, akhlak yang agung. Oleh karena itu, dia mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang beriman yang jumlahnya sangat banyak itu, orang beriman yang macam-macam aliran dan madhabnya itu, ada sekelompok mereka yang paling sempurna imannya. Siapa mereka? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Tanda bahwa keimanan seseorang itu baik, tanda bahwa keislaman seseorang itu baik adalah tampilan akhlaknya. Dari sini kita mulai mengukur diri kita masing-masing, tidak usah orang lain. Ketika engkau bertutur kata santun ataukah kasar, ketika engkau bertindak baik ataukah keras, ketika engkau makan halal apa haram, jika semua yang kau lakukan adalah yang terbaik, pertanda bahwa engkau orang yang telah berhasil menanam benih iman, tumbuh dengan pohon keislaman yang besar, dan buahnya sekarang panen dengan akhlakul karimah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hamba yang dimuliakan. Jadi kalau ada orang berpenampilan seperti seorang ulama besar, dia menggunakan gamis, dia menggunakan jubah, kepalanya diikat seperti seorang ulama, tapi tutur katanya dan bicara itu kasar, bukan, dia bukan orang yang beriman yang baik, bukan. Tapi kalau kemudian ada orang hanya menggunakan pakaian pendek sederhana, penampilannya sama sekali tidak seperti guru ngaji, bahkan orang awam, akhlaknya baik, sholatnya rajin, ini pertanda bahwa sholatnya sudah berbuah menjadi akhlakul karimah, dan ini yang akan dipetik hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul pernah berdialog dengan para sahabatnya. Tahukah kalian siapa orang yang paling aku cintai dalam kehidupan ini, dan orang yang pada hari kiamat paling dekat dengan aku dalam surga? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul mengatakan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dalam kehidupan ini dan kelak yaumul qiyamah paling dekat tempat tinggalnya dengan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sholat tahajudnya, bukan yang paling banyak zikirnya, bukan. Yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak itu cerminan ibadah, dan ibadah cerminan dari kuatnya akidah. Oleh karena itu, Rasul pernah berpesan dengan para sahabatnya, kepada mereka yang punya anak-anak perawan, gadis-gadis cantik. Pesan Rasul, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika ada laki-laki yang melamar anakmu, dan laki-laki itu agama dan akhlaknya baik, jangan pertimbangkan yang lain, jangan tanya nasabnya, jangan tanya pekerjaannya, jangan lihat tampannya, jangan hartanya, kawinkan dia. Kalau agama dan akhlaknya sudah baik, terima, segera kawinkan dengan anakmu. Jika tidak, akan terjadi petaka dan kerusakan dalam kehidupanmu. Akhlak sangatlah penting.
Sampailah kita kepada sebuah pernyataan seorang ulama, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaqum dhahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa akan kekal tergantung akhlaknya. Wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jika akhlak mereka telah hancur, hancurlah bangsa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak bangsa Indonesia ini tetap berakhlakul karimah, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang sudah berbudi pekerti baik sejak turunannya yang kesekian puluh ke atas. Namun karena perkembangan dan pergaulan, banyak di antara kita yang sudah merubah jati dirinya. Allah Subhanahu wa taala bersama kita semuanya. Barakallahu lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin.